saya juga menggunakan yang terjadi di ruangan ini. Saya tadi menyimak, ini bagus. Kita berterima kasih kepada idenya Pak Iwan, bagus. Kitab suci dibuka, ayo membaca bergiliran. Tadi bisa membaca ya. Kita renungkan, anak-anak bisa membaca kitab suci. Tapi untuk itu memang diminta. Yang minta Bapak Guru. Anak-anak, saya ingatkan, di rumah yang juga menjadi guru adalah orang tua. Tadi anak-anak punya catatan yang bagus, luar biasa. Guru kita, Bapak Iwan, meminta anak-anak, ayo membaca kitab suci bergilir. Ini juga bagus, nanti di rumah orang tua. Dek, nak sini, tolong dibacakan kitab suci. Karena saya matanya sudah agak susah. Ini bisa untuk alasan, tapi juga bisa bener. Tolong dibacakan kitab suci satu cerita. Kalau di rumah anaknya ada 2, besok giliran yang lain. Saya belum lama mendapatkan cerita dari kakek yang cucunya ada 2 ikut lomba mewarnai. Yang satu adiknya dapat piagam, kakaknya tidak. Sampai rumah kakaknya nangis. Mereka rebutan piagam. Iri. Kita bisa berkata kepada anak-anak, kalau kita membaca sabdanya Tuhan, Tuhan akan memberi hadiah. Hadiahnya berupa berkat. Anak senang hadiah. Kalau anak membaca kitab suci, sabda Tuhan, Tuhan akan memberi hadiah. Hadiah adalah berkat. Kita menjadi tahu jalan. Karena sabda Tuhan itu adalah pelita yang menyala, ditaruh di atas, yang menerangi. Nah, mudah-mudahan nanti yang satu juga iri. Saya juga mau. Jangan yang membaca hanya kakak atau adik. Saya juga mau membaca. Kalau ini yang dikerjakan, manfaatnya paling tidak 2. Anak makin dekat dengan kitab suci, dan kita orang tua itu juga makin dekat dengan kitab suci. Manfaatnya double. Cucunya makin dekat dengan kitab suci, neneknya juga makin dekat dengan kitab suci. Yang mana Bu? Cucunya Bu? Nah, nanti di rumah membaca kitab suci untuk nenek dan kakek ya. Kalau kita itu tekun membaca kitab suci, dengan itu kita akan semakin tahu Yesus seperti apa, dan kita juga berusaha untuk mengikuti sikap-sikap Yesus. Jadi kitab suci itu sebenarnya isinya sederhana tentang sikap-sikap Yesus. Nah, kalau orang membaca itu, maka yang dibaca akan berpengaruh. Ada orang yang saya lihat kok ketawa sendiri toh. Oh, ketawa sendiri karena apa? Dipengaruhi oleh pesan yang dibaca di WA. Jadi yang dibaca itu ternyata berpengaruh. Bukan ketawa sendiri, ketawanya itu karena membaca tulisan di WA. Tulisan ketika dibaca berpengaruh. Sabda Tuhan, kitab suci ketika dibaca berpengaruh. Seberapapun pengaruhnya. Tapi yang jelas faktanya adalah yang dibaca tetap saja berpengaruh. Nah, kalau ada kebiasaan membaca kitab suci, tentu saja nanti anak-anak juga dibesarkan mendapatkan pengaruh. Dan pengaruh itu namanya adalah sikap Yesus. Sehingga anak-anak pun lalu semakin dibantu untuk sikapnya semakin seperti sikapnya Yesus. Dari saya ini, selamat sore.